Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada kesempatan pada kali ini kita akan menggali informasi, begitu ya, menggali informasi, menggali hal baru, pengetahuan baru. Ini yang terkait dengan topik yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, begitu ya, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang edukator. Nah, ini terkait dengan motivasi belajar. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara soal motivasi, banyak hal terkait dengan motivasi itu sendiri. Namun karena dalam konteks pendidikan ini, maka motivasi yang akan diangkat pada topik dan juga kesempatan kali ini adalah mengenai motivasi belajar. Jadi nanti akan ada informasi yang menarik mengenai motivasi belajar ini sendiri yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Burhanuddin SPDI, MPDI, dosen Pendidikan Agama Islam, jurusan Studi Islam FIAI, begitu. Nah, nanti mungkin para pemirsa juga akan mendengarkan terkait dengan apa itu motivasi dan juga apa saja manfaat, jenis dan sifat dari motivasi itu sendiri yang akan disampaikan oleh Pak Burhan. Selamat pagi Pak Burhan. Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, begitu. Jadi Pak Burhan nanti silakan Pak Burhan mungkin bisa bercerita, menjelaskan mengenai topik yang kita angkat pada kesempatan hari ini, begitu. Nah, nanti silahkan Pak Burhan mungkin terkait dengan motivasi ya, gitu. Nah, motivasi ini sendiri kan sangat luas, gitu ya. Luas sekali. Sangat luas begitu. Nah, jadi tapi kalau kita kerucutkan lagi tadi, karena kita adalah di bidang edukasi ya, di bidang pendidikan, akademisi seperti itu. Nah, ini juga mungkin menjadi gambaran kepada mahasiswa, pelajar seperti itu mengenai apa itu motivasi begitu ya. Dan nanti kira-kira bagaimana caranya, hilirnya nanti adalah bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan motivasi itu sendiri begitu. Nah, kira-kira mungkin kalau dari Pak Burhan gitu ya, terkait dengan motivasi belajar itu apa ya Pak ya? Baik, terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Sebetulnya kalau kita bicara motivation atau motivasi, saya selalu dekatkan dengan variabel sukses atau kesuksesan. Karena orang punya motivasi berarti orang itu pengen sukses. Kalau konteks yang lebih umum lagi ya sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi sukses baik di dunia maupun kalau kita sebagai pemeluk agama Islam harus sukses dalam konteks akhiratnya juga gitu. Okay. Jadi motivasi itu sangat dekat dengan istilah sukses. Sukses itu dapat kita peroleh dengan setidaknya ada dua variabel. Yang pertama adalah ability atau kemampuan begitu, dan juga yang kedua adalah memiliki kemauan yang tinggi gitu. Jadi sebelum kita membahas ke motivasi, kita harus tahu bahwa sukses itu dimulai dari kemampuan ya, harus punya potensi dulu, potensi awal, dan juga harus punya kemauan yang tinggi gitu. Nah, karena hari ini kita juga konteksnya adalah motivasi belajar ya, karena kan motivasi kan awalnya kan umum ya. Intinya motivasi apa sih ya? Ya sebuah kekuatan mental gitu untuk menggerakkan sesuatu demi tercapainya sebuah goal begitu. Nah, kalau kita hari ini kan fokusnya pada motivasi belajar ya, sehingga nanti kita akan lebih perdalam lagi apa sih motivasi belajar itu. Nah, bicara motivasi belajar itu kan kita tahu bahwa motivasi juga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi setiap individu itu memiliki tingkat motivasi yang tidak sama. Meskipun tujuan akhirnya itu sama. Misalnya sebagai mahasiswa nih, motivasinya masuk prodi PAI itu apa? Ini pertama ya, motifnya itu berbeda-beda, boleh jadi tidak sama. Tapi kegiatannya itu sama, ya kan? Dan akhir endingnya adalah nanti secara sah diakui dengan memperoleh gelar sarjana pendidikan misalnya. Tetapi kan tingkatannya, motifnya itu kan bisa beragam ya. Ini yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi intinya Bu Dian, jadi motivasi itu motivasi itu kaitannya sangat erat dengan
yang namanya upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan itu. Ya, jadi makin besar kebutuhan kita, maka dorongan atau drive-nya juga semakin besar. Nah ini untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang kita miliki. Gitu. Berarti tadi ya bahwa motivasi itu erat kaitannya dengan kemampuan dan juga kemauan. Kemampuan dan kemampuannya itu tadi ya. Kemudian mungkin saya langsung masuk saja begitu Pak. Tadi Pak Burhan sempat menyinggung soal kebutuhan, dorongan dan juga tujuan gitu ya. Kebutuhan, dorongan dan juga tujuan. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan motivasi itu kaitannya seperti apa itu, Pak? Jadi 3 komponen itu, Budian, itu adalah bagian dari komponen utama, elemen dasar pada aspek motivasi itu sendiri. Jadi motivasi itu memiliki 3 komponen besar atau komponen utama. Yang pertama adalah aspek kita needs, ya, kita memiliki kebutuhan. Kalau kita nggak butuh ngapain gitu, nggak ada motivasi. Gitu. Kita butuh apa? Misalnya kita butuh ingin masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Misalnya ingin masuk ke Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Maka dasarnya adalah kebutuhan. Butuh apa? Misalnya ingin memperdalam ilmu agamanya. Nah, maka aspek yang pertama komponen dalam sebuah motivasi itu adalah kebutuhan atau need. Nah, kebutuhan itu apa sih intinya? Jadi kebutuhan itu ya ketika adanya ketidakseimbangan antara potensi dengan harapan atau dengan tujuan. Oh, saya pengen memperdalam ilmu agama, tetapi saya masih lemah pada ilmu alat. Misalnya saya masih lemah dalam mempelajari bahasa Arab, maka saya harus belajar grammar atau belajar ilmu nahwu atau syaraf misalnya. Nah, itu kira-kira di mana? Oke, masuk ke Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, syarat untuk sebelum itu maka kita harus mempersiapkan itu dengan adanya butuh gitu ya. Jadi need atau kebutuhan. Lalu yang kedua, Budian, tadi saya ada need ya, yang kedua itu ada dorongan atau drive. Ya kalau sudah ada kebutuhan maka saya terdorong bagaimana bisa tujuan itu nanti terakhir tujuan itu bisa tercapai. Dengan cara apa? Saya bisa masuk UI harus belajar dulu. Persiapan, prepare. Oh, ikut kursus misalnya gitu untuk mengikuti ujian masuk ya. Ini kan sebagai salah satu langkah. Kita butuh sesuatu maka kita lakukan apa yang bisa mensukseskan kebutuhan itu. Namanya itu dorongan. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah sebuah dorongan. Atau mungkin contoh-contoh yang lain ya, misalnya ada murid ya tadi ya salah satunya ada misalnya ada alumni atau murid kelas 3 aliyah gitu MA atau SMA yang dia sebetulnya prodinya bukan prodi apa penjurusannya itu IPA. Tapi di tengah jalan mungkin ada masukan atau motivasi eksternal dari keluarga. Nak, kamu masuk ke Fakultas Agama saja, biar saya pengen punya anak yang mungkin lebih memperdalam ilmu agama. Maka mau nggak mau kan harus dipersiapkan dengan baik kemudian. Nah, anak ini yang kelas 3 aliyah ini sudah mulai menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh masuk ke FIAI. Gimana caranya kan gitu. Itu kaitannya dengan dorongan. Jadi dorongan intinya apa? Kekuatan mental dalam melaksanakan aktivitas demi memenuhi sebuah harapan atau ekspektasi. Jadi dorongan itu selalu berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, Budian, yang pertama tadi ada need, kebutuhan, ada yang kedua ada dorongan atau drive, yang ketiga adalah ada tujuan. Nah, ketika kita memiliki motivasi yang tinggi, pasti orientasinya jelas pada tujuan, gitu. Ya, saya kira itu ya. Oke, jadi dari adanya kebutuhan, dorongan, tujuan, begitu ya. Jadi pada akhirnya kalau misalkan kita rangkum Pak Burhan gitu ya, pentingnya motivasi belajar itu apa sih Pak? Ya, jadi kalau bicara pentingnya motivasi ya, motivasi ini kan nanti sebetulnya kan mengarah pada habit, pada karakter atau behave gitu kan. Ya intinya sebetulnya untuk tujuan akhirnya untuk mengarahkan kepada perilaku belajar yang efektif, efisien, sesuai dengan desain pembelajaran yang diharapkan sehingga capaian pembelajaran itu bisa terpenuhi. Intinya seperti itu.
Nah, atau kalau kita secara umum, jadi ya intinya kita punya keinginan apa, ketika motivasi itu tidak ditata dengan baik, maka keinginan itu kan boleh jadi akan tidak tercapai atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu. Okay. Tapi kalau mungkin nanti Pak Burhat bisa menjelaskan secara ringkas gitu. Tapi kalau dalam bentuk tadi kan motivasi ada beberapa komponen itu tadi, ya. gitu. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya Pak Burhan ya, ada tidak sih mungkin skema atau mungkin teori atau mungkin semacam apa gitu ya yang mendasari motivasi itu gitu ya, dan kira-kira kita gitu ya sebagai individu, sebagai pelajar, mahasiswa dan peserta didik begitu, gimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar gitu? Oke. Jadi kalau kita singgung dari segi teori ya, mungkin saya ambil dua gitu, teori kebutuhan. Yang pertama adalah teori tingkatan kebutuhan, teorinya Abraham Maslow, dan juga nanti saya coba jelaskan sedikit tentang teorinya McClelland terkait dengan kebutuhan untuk berprestasi. Nah, semuanya ini juga ada korelasinya dengan motivasi belajar gitu. Yeah. Nah, yang pertama ini Abraham Maslow ini relatif lebih umum ya terkait dengan motivasi. Nah, motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan. Nah, kalau di teorinya Maslow itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya, kurang lebih ada 5 tingkatan. Mulai dari yang paling dasar, kebutuhan fisiologis ya. Kita butuh makan, butuh minum ya, butuh tempat tinggal termasuk di dalamnya karena untuk menjaga fisik kita gitu kan. Termasuk ketika fisik ini sudah terjaga, maka aspek yang lain termasuk psikis, rohaniah kita juga akan terjaga gitu. Itu pertama. Jadi di teori kebutuhan Maslow itu yang pertama adalah fisiologis. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua itu ada kebutuhan akan keamanan, keamanan diri, rasa aman. Nah, rasa aman ini juga erat kaitannya dengan aspek psikologis seseorang atau individu. Bagaimana kita bisa hidup dengan tenang ya kalau unsur keamanan ini nggak dapat ya. Misalnya kita hidup dalam negara yang sedang terjadi peperangan atau terjadi huru-hara dan sebagainya. Ini kan kita juga nggak fokus. Hidup ini setelah kita makan kenyang, minum, makan enak gitu kan, sehat gitu, 4 sehat 5 sempurna, maka selanjutnya adalah kita ingin mendapatkan keamanan. Nah, kalau sudah makan enak baru keamanan. Nah, setelah keamanan ini manusia ini meningkat lagi kebutuhannya. Motif yang berikutnya adalah perlu bersosial, karena manusia sebagai makhluk sosial ya, berkoloni ya kan. Maka kalau sudah 2 yang bawah tadi, fisiologi terpenuhi, kemudian keamanan terpenuhi, maka ingin kumpul-kumpul dengan temannya, dengan komunitasnya untuk sharing dan lain sebagainya kan gitu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Setelah kita kumpul-kumpul, kita ada misalnya kalau dalam dunia formal berarti kita belajar di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, maka kita perlu juga mendapatkan apresiasi. Namanya manusia sudah berusaha dengan sepenuh daya dan effort yang luar biasa, maka kan perlu ada penghargaan gitu, baik secara materi maupun ya non materi gitu ya gitu. Nah, kalau orang sudah pada level penghargaan sudah cukup, maka ternyata manusia masih kurang lagi, karena ada dasarnya manusia punya hawa nafsu gitu kan. Butuh lagi yang namanya aktualisasi, aktualisasi diri. Nah, aktualisasi ini ya berkaitan dengan pengakuan gitu. Ada level-levelnya tergantung level orang itu. Kalau kita bicara di ranah pendidikan, misalnya orang itu butuh, kalau sudah dihargai oleh temannya, butuh pengakuan. Misalnya Budian ini termasuk mahasiswa berprestasi ya, dengan prestasi yang cum laude dan sebagainya. Ini perlu ada wadah untuk mengaktualisasikannya. Jadi tidak hanya sekedar dihargai saja, mendapatkan pin emas misalnya, tapi juga apa setelah itu. Mungkin diberi tempat untuk bisa berkreasi, memanfaatkan ilmunya kan begitu. Itu kalau konteksnya pendidikan. Gitu. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin memiliki finansial yang cukup atau lebih, ya aktualisasinya dia pengen melakukan sesuatu yang membuat dia senang gitu dan mendapat pengakuan gitu. Itu yang teori Abraham Maslow. Nah, kemudian untuk saya rasa teorinya McClelland ini
juga David McClelland ini juga sangat relevan kalau kita kaitkan dengan teori belajar. Kenapa? Karena dalam teorinya McClelland ini dia membagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan akan berprestasi, need for achievement. Jadi ya tadi motivasi di dalamnya itu pasti ada kebutuhan untuk berprestasi dalam bidang apapun. Kalau kita tarik dengan belajar ya berarti punya prestasi dalam konteks belajar. Karena ya namanya manusia kan ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat misalnya kan gitu. Lalu yang kedua ada kalau di teorinya McClelland itu ada kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Jadi manusia itu punya potensi untuk ingin berkuasa, setiap orang sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki power kalau kita nggak memiliki achievement, nggak memiliki prestasi, kapabilitas. Setiap orang sebetulnya punya dasar ingin berkuasa. Nah, kadang-kadang ini ada yang mengatakan, wah ini kalau orang yang seperti ini kan pengen dominan, pengen. Tetapi ada sisi positifnya. Kalau misalnya kita tarik pada dunia kerja, nah orang-orang yang memiliki keinginan kekuasaan yang tinggi, yang memiliki motif kekuasaan yang tinggi ini sebetulnya potensial untuk menjadi leader, untuk menjadi manajer. Sehingga mereka orang yang seperti ini punya ambisi yang cukup tinggi atau besar gitu. Nah yang ketiga, teori McClelland ini ya mungkin biar nanti teman-teman pembaca atau pemeriksa nanti bisa lebih mendalami, ya ini adalah terkait dengan kebutuhan untuk berafiliasi. Ya. Jadi setelah punya prestasi yang bagus, kemudian ingin berkuasa atau memiliki kekuasaan, yang ketiga adalah need for affiliation atau afiliasi. Jadi afiliasi ini tidak sekedar kita punya identitas kelembagaan, kita punya komunitas, tapi dalam sebuah entitas itu kita bisa dihargai. Ini adalah yang sebetulnya dibutuhkan. Misalnya dalam sebuah kelas yang kondusif, yang sehat, maka anak atau murid atau subjek didik itu akan senang. Mengapa bisa senang? Karena kebutuhan afiliasinya terpenuhi. Dengan cara apa? Teman-temannya respect sama dia, ya teman-temannya tidak ada perundungan misalnya, saling menghargai. Ini yang dimaksud kebutuhan akan afiliasi juga termasuk di dalamnya. Ya, seperti itu Bu Dian. Nah, tadi ada beberapa ini ya Pak ya, ada teori motivasi gitu. Menarik juga begitu ya, ternyata ada perspektif dari Maslow, ada perspektif dari si McClelland itu tadi begitu. Oke, nah mungkin ini juga bisa disampaikan kepada pemirsa atau kepada teman-teman begitu ya. So kalau misalkan tadi sudah ada gambaran terkait dengan motivasi belajar, teori pemaparan teorinya juga begitu ya, kemudian juga komponen-komponen dari motivasi belajar, terakhir mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa ataupun juga teman-teman yang menonton begitu ya Pak ya, bagaimana caranya pada akhirnya kita itu meningkatkan motivasi belajar gitu. Oke. Baik, sebetulnya kalau kita bicara bagaimana kiat atau tips terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan atau mengupgrade motivasi belajar ya, sebetulnya banyak sekali ya. Tapi kan kita ada konteks belajarnya di situ. Maka sebelum ke situ saya akan menjelaskan sedikit bahwa sebagai pendidik atau calon pendidik, educator itu harus memahami hierarkinya ya. Yang pertama kita tahu bahwa yang kita hadapi adalah subjek didik atau murid gitu, siswa dan siswi. Siswa dan siswi ini kan pertama kita harus pahami raw inputnya dulu. Raw input atau potensi yang dimiliki dari peserta didik ini kan bermacam-macam. Saya kira ada yang mungkin cenderung homogen atau heterogen, ya kan. Lalu kemudian kita harus bisa memahami atau menganalisis dari aspek fisiknya, misalnya fisiologisnya, lalu juga dari aspek psikologisnya, Bu. Jadi kalau fisiknya mungkin kita sudah mulai dari awal ini memahami karakteristik fisiologi anak, misalnya dia memiliki keterbatasan dari aspek indera penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Ini kita harus tahu di awal. Kalau belum tahu maka dilakukan istilahnya assessment gitu kan, ada. Dia harus tahu. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan aspek psikologisnya. Ya, psikologi ini berkaitan erat dengan aspek emosional, aspek minat, mungkin juga bakat si anak. Ini harus diketahui oleh seorang pendidik. Karena kalaupun kita
istilahnya tidak mau tahu atau whatever gitu, itu akhirnya ya mau dipaksakan seperti apapun kiat-kiat untuk menjadi termotivasi juga agak sulit gitu. Nah ini yang sebetulnya masalahnya bukan karena bukan karena anak-anak nggak punya motivasi. Kadang-kadang baik dari peserta didiknya ini kadang-kadang bahasa ininya sederhananya dia salah tempat gitu loh. Dia keinginannya A tetapi tempatnya di B misalnya. Ini kan menjadi tantangan besar bagi para pendidik. Tuh. Kemudian Bu, setelah kita pahami raw inputnya, maka kita harus perhatikan pada aspek proses. Nah, proses itu kan melibatkan seorang teacher, seorang guru. Nah, itu guru juga harus bisa melakukan rekayasa pedagogis yang tepat. Karena adanya perbedaan individual. Nah, masalahnya mau nggak guru itu melakukan itu? Rekayasa pedagogis untuk mengoptimalkan perbedaan karakter individual tersebut. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu setelah itu di dalam proses inilah yang dimaksud tadi adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah mengoptimalkan penerapan prinsip belajar. Ya, jadi seorang guru harus jelas menyampaikan materi itu tujuan belajarnya sebenarnya untuk apa. Jadi murid itu juga paham, oh tujuan belajar saya itu untuk ini loh gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu ini kita belajar apa dan nanti manfaatnya apa. Ini mahasiswa atau siswa kadang-kadang kurang memahami itu. Sehingga ketika kurang memahami secara utuh, motivasinya pun nggak bisa maksimal. Kan gitu. Lalu belajar, dilatih untuk belajar memecahkan masalah. Nah kalau anak-anak ini dilatih untuk itu, maka ada proses berpikir. Ada proses yang harus dilalui oleh peserta didik sehingga peserta didik atau subjek didik ini aktif. Jadi menggunakan pendekatan student centered learning. Kemudian kaitannya dengan optimalisasi ini yang pertama ya, tadi masih optimalisasi penerapan prinsip belajar, kan itu di dalamnya ada memahami tujuan belajar, belajar memecahkan masalah. Kemudian bagaimana caranya pendidik atau guru ini berusaha agar anak didiknya ini bisa termotivasi untuk menambah referensi bahan kajiannya, bahan ajarnya. Jadi anak ini didorong untuk mandiri. Artinya apa? Artinya anak dibuat penasaran dengan materi-materi yang sudah diberikan dan sifatnya mereka biar ada semangat untuk mencari sendiri ya, secara kuratif dan sebagainya. Itu ya berkaitan dengan prinsip belajar. Dan jangan lupa kita munculkan kompetensi yang sehat, Bu. Jadi saingan itu boleh, asal yang sehat gitu. Kita tanamkan values-nya. Bagaimana dalam sebuah pembelajaran itu bisa kita tanamkan kompetensi yang sehat gitu. Nah, dan jangan lupa namanya manusia tujuan akhirnya kalau dalam Islam itu kan adalah akhlakul karimah ya. Itu berarti kan membentuk pribadi yang baik. Jadi selain dengan kompetisi yang sehat tadi juga pada endingnya adalah kita ingin memiliki peserta didik yang berkarakter baik sehingga tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang pertama, Bu. Masih banyak ini. Cara yang pertama adalah tadi prinsip belajar harus kita maksimalkan. Yang kedua adalah optimalisasi unsur-unsur dinamis dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, apa dinamis di sini? Ya intinya hal-hal yang baru, hal-hal yang fleksibel tentunya. Misalnya dinamis dalam konteks anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan hambatan, keluhannya, problem-problem dalam proses pembelajaran apa. Sehingga masukan-masukan ini akan menjadi bahan untuk evaluasi bagi proses pembelajaran berikutnya. Termasuk menjaga semangat, menjaga giroh, menjaga minat anak, kemauan dalam belajar ini adalah cara-cara untuk mengoptimalkan unsur dinamisnya. Misalnya sekarang eranya era disruptif, era digital ya, kita harus bisa memberikan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konteks zaman gitu. Apalagi sekarang sudah masuk era metaverse misalnya. Jadi kalau guru juga nggak mau belajar atau membuat pembelajaran itu menjadi dinamis, maka yang terjadi adalah motivasi yang rendah. Karena kita tahu kita berinteraksi dengan berbagai dimensi usia. Ya, ada generasi maksud saya. Mungkin gurunya baby boomer,
tapi muridnya atau mahasiswanya Gen Z misalnya. Ini kan dunia yang agak berbeda ya. Dan dipertemukan, maka harusnya saling mengisi kan begitu. Nah, lalu yang ketiga, Budian, itu adalah optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan murid. Jadi kembali lagi ini adalah kalau kita tarik dari teori belajar konstruktif, maka disinilah. Jadi pengalaman kemampuan murid ini harus kita gali. Boleh jadi dari pengalaman itu motivasi anak ini semakin tinggi. Saya punya pengalaman A kok diapresiasi sama guru saya. Jadi ini akan semangat tuh, dia akan belajar itu. Misalnya si murid ini punya pengalaman dalam dunia robotika misalnya. Gurunya ini meskipun ngajarnya PAI, tapi kan bisa dikaitkan antara sains dan agama. Nah ini pinter-pinternya, sehingga anak yang bermain, yang senang atau passionnya di robotik misalnya, dia akan juga semakin semangat tanpa meninggalkan kaitannya misalnya dengan akidah. Karena orang semakin pandai, semakin pintar kan khawatirnya malah tidak percaya adanya Tuhan. Gitu. Nah yang terakhir Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar itu perlu adanya pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Caranya adalah mungkin dengan memberikan ruang untuk melakukan ya semacam tidak harus kegiatan kurikuler misalnya ekstra atau yang sifatnya kurikuler yang intinya untuk pengembangan minat dan bakat. Itu sebagai stimulus sebetulnya agar materi-materi yang utama atau kurikulernya ini juga maksimal gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Burhan atas pemaparannya begitu ya. Saya jadi terpantik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Burhan tadi, bahwa yang namanya motivasi berarti erat kaitannya juga dengan tujuan. Saya jadi teringat Pak, oleh cerita atau penyampaian dari salah satu dosen saya dulu gitu ya, sekarang sudah menjadi profesor gitu ya. Sesederhana begini, ketika kita ingin tadi misalkan ada perbedaan wadah ya, seseorang ibarat kata minatnya di hal X begitu ya, tapi dia ternyata adanya bahasanya mungkin kecemplungnya gitu ya, kecemplungnya di bidang yang mungkin bukan sesuai dengan minatnya gitu. Jadi saya jadi teringat bahwa kata dosen saya dulu begitu ya, bahwa kalau misalkan kita ingin membangkitkan salah satu juga motivasi begitu ya, adalah dengan menemukan meaning gitu ya, dengan menemukan makna. Begitu. Jadi selain tadi juga tujuan, mungkin adalah juga dengan adanya pemberian makna itu sendiri. Apa yang kita lakukan itu maknanya apa sih ya gitu. Kita melakukan ini tuh maknanya apa, manfaatnya apa, seperti itu ya. Jadi maka tadi kembali lagi gitu, bahwa sebaik-baiknya nanti tujuan itu adalah supaya nanti kita punya kebermaknaan, kemudian juga punya manfaat, memberikan manfaat juga, seperti itu. Ya, terima kasih sekali Pak. Boleh saya menyampaikan satu kata gitu, filosofi boleh. Jawa ya. Jadi laku ing sasmita amprih lantip. Jadi maknanya itu seseorang yang ingin berilmu ya harus senantiasa mengasah aspek lahiriahnya dan juga batiniahnya. Ya. Jadi kalau tadi yang terakhir tujuan itu juga harus diimbangi dengan meaning ya tadi, meaning itu gitu ya. Bermakna. Jadi kalau toh saya kecemplung misalnya bahasanya ya, kecemplung di tempat yang dianggap tidak tepat, ya, maka kita harus memberi makna apa sebenarnya hikmah dari kecemplung yang kurang tepat tadi menjadi kecemplung yang bermanfaat. Gitu. Karena apa yang menjadi keinginan manusia belum tentu itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten Bu Dian. Terima kasih sekali Pak Burhan tadi ya atas closing statement yang menggunakan istilah bahasa Jawa ya Pak ya. Ya baik, terima kasih pemirsa dan juga teman-teman semuanya. Semoga apa yang tadi diskusi kami yang disampaikan begitu ya, itu bisa memberikan tadi ya. Tadi kalau misalkan memberikan manfaat, nah ini apa yang kami sampaikan juga semoga nantinya bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan kebaikan untuk teman-teman dan juga para pemirsa semuanya. Maka dari itu saya cukupkan untuk diskusi ngobrol pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.